Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang saya muliakan para tokoh agama, para tuan-tuan guru yang hadir di tengah-tengah kita, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami dan takdim kami kepada antum sekalian. InsyaAllah para asatidz, para ustaz, para tuan-tuan guru kita, para sesepuh kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya muliakan para tokoh masyarakat, mungkin Bapak RT dan lain sebagainya, yang juga tak bisa saya sebutkan satu persatu. Insyaallah aparatur pemerintah kita, tokoh masyarakat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu sudah naik itu ya. Tapi barusan saya mau tekat di pintu itu. Tapi berhubung ibu sudah naik, nah saya tetap di sini lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau cuma tengok bapak-bapak ini lemes saya. Sekali itu masih kerja dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bu, halo Bu, dengar, tutup dulu Bu pasarnya ya. Kita ngaji dulu Bu ya. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini wa hadirin, kita duduk di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan sesama saudara muslim kita, memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh perkumpulan yang seperti ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah, perkumpulan yang membuat bangga, bunga, senang hati baginda Nabi Muhammad. Maka di malam ini juga saya ucapkan rasa terima kasih kepada para panitia penyelenggara yang tadi sudah disebutkan bagaimana susah payahnya untuk menyelenggarakan acara ini. Ketahuilah, ketika suatu hari Al-Habib Mundir Al-Musawa yang memiliki Majelis Rasulullah SAW, pendiri pertama kali Majelis Rasulullah yang ada di kota Jakarta. Kita tahu Pak, kota Jakarta ini kota yang sangat luar biasa,
maksiatnya begitu banyak fasilitasnya. Dan di tengah-tengah ramainya orang seperti itu, beliau Habib Munzir mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad yang datang ketika itu ribuan orang. Setelah acara, Habib Munzir ini tidur malamnya, mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya Habib Munzir mengatakan, wahai Nabi Muhammad, apakah engkau senang, bahagia di malam hari yang mulia ini? Umatmu wahai Nabi Muhammad kumpul bersolawat kepadamu wahai Nabi Muhammad. Dijawab oleh Rasulullah di dalam mimpinya tersebut, aku senang wahai Munzir, aku bahagia, dan aku titip salam wahai Munzir kepada orang yang telah mendirikan teror, yang telah menggelar yang namanya karpet dan lain sebagainya. Bayangkan baik hadirin, ini Rasulullah nggak kirim salam kepada penceramahnya, nggak kirim salam kepada tuan guru yang sudah hadir, tetapi Rasulullah SAW titip salam kepada orang yang telah berkhidmat di dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mungkin di hadapan kita anggap remeh. Ketika dia gelarkan, tidak ada orang yang tahu. Acara bubar, dia semua pulang, tapi orang ini enggak, bersih-bersih dan lain sebagainya. Ini orang yang tambah lebih dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berbahagialah kita di malam hari yang mulia ini wahai hadirin, ketika kita ikut berpartisipasi datang menyelenggarakan yang namanya acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dikisahkan Abu Jahal, paman baginda Nabi Muhammad, yang mana orang tersebut ini selalu benci kepada Nabi Muhammad, nggak sederbuk pamannya Abu Jahal tersebut tidak senang dengan Rasulullah SAW. Setiap hari menghasut Nabi Muhammad, tetapi ketika waktu lahirnya Nabi Muhammad, Abu Jahal ini pernah berbahagia, pernah senang ketika budaknya memberi kabar, wahai Abu Jahal, tuanku, keponakanmu anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib lahir, baginya laki-laki sehat sangat tampan wahai Abu Jahal. Ketika mendengar Rasulullah lahir di muka bumi ini, Abu Jahal bergembira. Budak yang memberikan kabar ini dibebaskan oleh Abu Jahal. Merdeka engkau wahai budak, karena rasa senang dengan lahirnya keponakan tersebut. Kita bisa bayangkan baik hadirin, dari sebab bahagianya Abu Jahal yang mana setiap hari disiksa di dalam alam kuburnya, diberi keringanan oleh Allah. Setiap hari Senin tidak disiksa oleh Allah, diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang apalagi kita wahai hadirin, kita ini umat Nabi Muhammad, kita ini para pecinta Nabi Muhammad, kita semuanya yang hadir ini rindu kepada Nabi Muhammad. Kita iman kepada Allah, kemudian kita berbahagia dengan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan lebih rahmat lagi terhadap diri kita, akan lebih dirahmati lagi kita ini baik hadirin. Maka jangan khawatir, apa yang kita keluarkan untuk acara Maulid Nabi Muhammad semuanya akan dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana diketahui wahai hadirin, malam dilahirkan Nabi Muhammad ini Pak lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar, lebih afdal daripada malam Idul Fitri, malam Idul Adha,
malam nuzulul Quran dan lain-lainnya. Karena tidak ada malam-malam itu semuanya kecuali ada malam dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ijma' ulama mengatakan semuanya malam yang paling afdal di muka bumi ini adalah malam dilahirkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu istimewanya ketika dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidatuna Aminah melahirkan Rasulullah, kota yang sangat jauh terlihat dekat, gunung yang jauh terlihat dekat, dan tidak ada sedikit rasa sakit yang dirasakan oleh ibunda baginda Nabi Muhammad ketika melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh banyak kemuliaan di dalam diri baginda Nabi Muhammad. Allah menciptakan Nabi Muhammad ini sempurna zahir maupun batinnya Nabi Muhammad. Tidak ada sedikit kecacatan di dalam diri Nabi Muhammad. Apapun yang dipandang semuanya istimewa di dalam diri Nabi Muhammad. Sampai diriwayatkan Rasulullah SAW ini diciptakan oleh Allah tidak memiliki bayangan. Kalau kita lewat di tengah terik matahari seperti tadi, panasnya yang sangat luar biasa siang tadi, dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagian daripada keluarga kita, tetangga kita ada yang kena musibah kebakarannya. Kita doakan insya Allah diganti yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berjalan di tengah terik matahari, pasti kita ini memiliki bayangan. Tapi kalau Rasulullah SAW tidak memiliki bayangan dengan ini. Kenapa Allah tidak memberikan bayangan kepada Nabi Muhammad? Karena Allah tidak mau bayangan Nabi Muhammad ini ditindak oleh orang kafir. Begitu dimuliakannya Nabi kita Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istimewa ini. Kalau kita baca yang namanya kitab sirah tersebut mengungkap kemuliaan Nabi Muhammad, tidak ada habisnya. Begitu mulia Nabi Muhammad. Tetapi yang saya ingin bahas hadirin di malam hari yang mulia ini hanya satu, yaitu nama Muhammad. Nama Muhammad ini banyak riwayat di dalam kitab disebutkan banyak. Siapakah orang yang pertama kali memberikan nama Muhammad di dalam diri Nabi kita Nabi Muhammad? Ada riwayat yang mengatakan ketika ibunda Rasulullah SAW hamil Nabi Muhammad, di situ malaikat datang kepada ibunda Sayyidatuna Aminah dan mengatakan, wahai Aminah, engkau sekarang hamil dengan seorang bayi yang kelak nanti akan menjadi seorang pemimpin di umat ini. Berlindunglah engkau kepada Zat yang Maha Wahid, min kulli dzi syarrin hasid, dari setiap seseorang yang memiliki sifat hasud terhadap anaknya. Minta engkau perlindungan kepada Allah dan katakanlah, wahai Aminah, kepada bayi yang nanti engkau lahirkan dengan nama Muhammad. Itu semenjak Sayyidatuna Aminah sudah hamil. Riwayat yang lain yang memberikan nama Muhammad adalah kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib. Kakek beliau memberikan nama Muhammad. Kemudian kaum Quraisy tidak ada yang terima. Wahai Abdul Muttalib, nama Muhammad ini tidak ada sebelum ini, tidak ada orang yang memiliki nama Muhammad. Leluhur kita semuanya tidak punya nama Muhammad. Lantas kenapa engkau berikan nama Muhammad? Tetap beliau memberikan nama Muhammad kepada Nabi kita Nabi Muhammad.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ismi fis sama Ahmad wa fil ard Muhammad. Namaku itu di langit adalah Ahmad, dan ketika di bumi terkenal dengan Muhammad. Inilah nama Nabi kita, yaitu Muhammad. Menerangkan kepada kita semuanya, wahai umat Nabi Muhammad, bahwasannya nama ini adalah sesuatu hal yang penting di dalam diri manusia. Para bapak ibu sekalian, lebih-lebih kita ini orang tua yang memiliki anak, yang memiliki cucu. Janganlah kita ini sembarangan memberi nama terhadap diri anak-anak kita. Dikatakan di dalam suatu syair, ni'amul ilahi alal anami kathiratun wa ajalluhunna najabatul awladi. Sungguh karunia Allah yang diberikan kepada hambanya ini sangat banyak, wahai hadirin, dan tidak ada sebanding karunia Allah seperti seorang anak. Mau sekaya apapun kita, mau sehebat apapun titel jabatan kita, ketika kita tidak memiliki anak yang soleh dan solehah, semuanya gagal, wahai hadirin. Berapa banyak orang yang dijuluki dengan profesor, doktor, insinyur, tapi tidak memiliki anak yang soleh dan solehah, maka gelar tersebut tidak ada artinya, dia gagal sebagai orang tua. Seberapa banyak harta yang dimiliki, jutaan, bahkan miliaran, sampai triliunan, kalau dia tidak memiliki anak yang soleh dan solehah, tidak ada harta, tidak ada tidak ada gunanya semua harta yang dimiliki tersebut. Tidak ada gunanya sama sekali, wahai hadirin, ketika kita ini tidak memiliki anak yang soleh dan soleh. Terus kemudian bagaimana kunci kita ini memiliki anak yang soleh dan soleh. Dan inilah yang saya ingin bahas di malam hari yang mulia ini. Ada 5 hal yang harus kita berikan kepada anak kita. Sebagaimana seorang anak wajib taat kepada kedua orang tuanya, orang tua pun wajib memberikan hak kepada anaknya. Hak seorang anak yang harus diberikan oleh orang tua, yang pertama adalah tasmiyatul hasan, yaitu memberikan nama yang baik. Jangan sembarangan, Pak, Bu, memberikan nama terhadap diri anak-anak kita. Kadang kita ini senang, ibu senang lihat sinetron, kemudian dikasih nama, seperti bintang-bintang film lahir dikasih nama ini. Bapak pun seperti itu, senang penyanyi ini. Di zaman-zaman dulu anaknya pun dikasih nama seperti itu. Jangan, wahai hadirin. Pernah diriwayatkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, datang seorang pemuda kepada Sayyidina Umar, mengeluh kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, orang tuaku itu seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Sebelum diberikan solusi oleh Sayyidina Umar, ditanya, wahai pemuda, siapa namamu? Subhanallah, kebetulan fulan ini memiliki nama yang mana nama tersebut maknanya sangat jelek. Dari situ Sayyidina Umar mengatakan, sungguh durhaka orang tuamu kepadamu karena telah memberikan nama dengan makna yang sangat jelek. Jadi orang tua itu bisa menjadi durhaka kepada anaknya ketika memberikan nama yang jelek. Nama adalah doa, nama adalah harapan untuk anak-anak kita, wahai hadirin. Maka jangan terserah ketika memberikan nama kepada anak-anak kita. Muncullah pertanyaan, lantas nama apa yang baik untuk anak-anak kita? Ulama mengatakan nama yang paling afdal, yang paling baik
adalah nama yang disandarkan dengan Asmaul Husna. Mau Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, dan lain sebagainya. Yang penting disandarkan dengan Asmaul Husna. Anak saya yang pertama sudah Abdullah, sudah Abdul Rahman. Adakah pilihan yang lain? Ulama mengatakan pilihan yang kedua, nama yang paling baik setelah nama yang disandarkan dengan Asmaul Husna adalah nama para nabi dan rasul. 25 nabi dan rasul, pilihlah wahai. Mau Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, dan lain sebagainya. Lebih-lebih nama nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad ini wahai hadirin adalah nama yang istimewa. Bu, halo. Ketika di zaman Rasulullah ada seorang perempuan itu curhat kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, saya hamil dapat 3 bulan, kemudian keguguran. Apa kalau bahasa sini keguguran ini apa? Sama ya. Kalau dari Jawa saya ini kemuron. Ada orang Jawa di sini. Banyak orang Jawa di sini. Tahu keluar Pak? Atau sudah lupa bahasa Jawa ini? Kalau bahasa Banjarnya apa? Takubur. Oh, takubur jatuh ya. Keguguran. Wahai Rasulullah, saya ini hamil 3 bulan, kemudian keguguran. Hamil lagi 7 bulan, kemudian keguguran. Bahkan saya ini melahirkan anak, cuma umurnya 1 hari meninggal dunia. Saya ini punya anak, tidak ada yang panjang umur. Bagaimana ini wahai Nabi Muhammad? Rasulullah SAW beliau memberikan solusi. Rasulullah mengatakan, sambung biismi, berilah nama anakmu seperti namaku yaitu Muhammad. Akhirnya hamil berikutnya lahir anak diberikan nama Muhammad, sehat walafiat, panjang umur, barokah daripada nama Muhammad. Di dalam kitab Sirah Alawiyah disebutkan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan berhadirin, kalau pengen memiliki keturunan laki-laki, maka bernadarlah dengan nama Muhammad. Contoh, saya ini punya anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, pengenlah yang ketiga ini laki-laki, kasihlah amalan. Apa amalannya? Ini kata Sayyidina Hasan mengatakan, nadarlah dengan nama Muhammad, insya Allah engkau akan mendapatkan keturunan laki-laki. Hebat ya nama Muhammad. Kemudian yang ketiga sekarang, selain daripada 2 tersebut, adakah pilihan yang lain? Ulama mengatakan pilihan yang ketiga, berilah nama anak kita seperti nama para sahabat Nabi Muhammad dan juga para aulia, orang-orang soleh yang ada di sekeliling kita ataupun di zaman yang ada di sekarang ini. Berilah nama anak kita seperti mereka, para sahabat Nabi Muhammad. Ada Ali, Uthman, Umar, dan lain sebagainya. Contoh, berilah nama anak kita Ali seperti Sayyidina Ali. Kemudian ada Tuan Guru Ali, Kiai Haji Ali, ayah. Nah, itu namanya Ali. Beri nama anak kita Ali, insya Allah seperti beliau, seperti sahabat Sayyidina Ali. Kemudian beri contoh lagi nama Abdurrahman Siddiq seperti Tuan Guru sahabat Syekh Abdurrahman Siddiq. Pilih nama anak kita seperti nama para aulia Allah, para sahabat Nabi Muhammad. Nah, muncullah permasalahan berikutnya yang mungkin saya dari Jawa ya. Kalau dari Jawa ini muncul permasalahan yang terakhir ini.
Beb, saya ini orang Jawa, keluarga semua Jawa. Nama itu tidak ada yang ke Arab-Araban, Beb. Satu keluarga saya tidak ada yang Abdullah, Hasan, Hussein, Ali itu tidak ada. Entah kalau orang Banjar saya nggak tahu. Ya. Terus bagaimana, Beb? Adakah solusi yang lainnya? Ulama mengatakan berilah nama anak kita yang memiliki makna yang baik. Mau pakai bahasa apapun, yang penting memiliki makna yang baik. Contoh, kalau di Jawa itu diberi nama Bagus. Orang Jawa ngomong Bagus, anaknya namanya Bagus atau Bagus, itu artinya baik. Ketika kawan yang ngomong Bagus, insya Allah jadi anak yang baik. Orang tuanya manggilnya soleh, insya Allah jadi anak yang soleh. Maka kita sekarang ini hadirin hidup di tengah para alim ulama. Tunggal ini makna kekurangan para ustaz, para kiai ini banyak, para ulama ini banyak. Tapi anak kita ingin namakan apa silakan, tapi tunjukkan kepada para alim ulama. Wahai guru, ya. Ini nama betul nggak tahu sorotnya? Apa maknanya? Tanya. Andai kan nggak pas kita dibenarkan wahai hadirin. Kadang nggak kita pengen seperti ini. Pernah saya tasnya saya bingung ini nama artinya apa? Saya tanya dari mana nama ini? Oh, ini gabungan dari ayah dan ibunya. Entah dari apa anaknya kalau seperti ini. Banyak orang itu kalau bahasa Jambinya itu apa? Basing-basing baik. Seenaknya sendiri kalau memberikan nama kepada anak-anaknya. Maka dari sinilah kita bercermin dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad, memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Ingat-ingat, ketika lahir anak cucu kita, berilah nama yang sangat baik menurut agama Islam, menurut syariat Islam. Yang kedua, ulama mengatakan hak seorang anak yang harus diberikan oleh orang tuanya adalah khitan, yaitu disuruhan. Rasulullah SAW mengkhitan cucunya Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Dikhitan Pak kalau punya anak. 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengatakan kepada umatnya agar dikhitan anaknya. Banyak orang yang tidak percaya sehingga di akhir zaman seperti ini muncullah para dokter dengan ilmiahnya mengatakan kalau orang itu dikhitan akan terjauhkan dari penyakit kelamin. Baru orang itu walaupun orang yang non-muslim pada khitan semua sekarang. Rasulullah SAW sudah bersabda mulai zaman dahulu. Kemudian yang ketiga, hak seorang anak yang harus diberikan oleh orang tuanya adalah akikah. Akikahi. Anak laki-laki, akikah 2 ekor kambing. Anak perempuan, akikah 1 ekor kambing. Kalau saya akikahnya pakai lembu, boleh. Mau pakai onta, boleh. Apapun permasalahan di dalam kehidupan kita, saya tidak menjelaskan terlalu detail. Banyak alim ulama, tanya kepada mereka. Bahkan kita ini pikir, kalau ia dicampur akikah gimana hukumnya? Boleh. Ketika diturunkan, kemudian kita nyembelih sekalian akikah untuk anak kita, gimana hukumnya? Boleh. Tapi saya katakan ini orang pemalas. Orang yang pelit, mestinya akikah sendiri. Oh iya sendiri. Ini digabung contoh orang yang pelit. Kecuali kalau dia tidak mampu, maka boleh seperti itu. Yang keempat, hak seorang anak yang harus diberikan oleh orang tuanya adalah it'amul halal, memberikan makan yang halal.
Lebih-lebih kita Pak yang mencari nafkah, hati-hati. Walaupun musim ekonomi seperti ini, semua pada turun, minyak tak ada harga, sawit pun turun dan lain sebagainya. Jangan sampai kita ini mencari nafkah yang haram. Kemudian kita mendengarkan slogan yang salah. Zaman sekarang yang haram saja itu sulit, apalagi yang halal. Kadang kita mendengarkan seperti itu, betul tidak? Ini slogan yang salah. Saya kasih satu cerita yang ada di dalam kita, biar kita ini terbuka oleh hal ini. Kita ini mulai umur masih 4 bulan di dalam kandungan ibu kita, itu di dalam hadis arba'in sudah dikatakan fayatubu fihi ruh wa yuqalu bi arba'i kalimat. Umur 4 bulan bayi itu ditiupkan roh. Ada 4 yang harus ditulis oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah. Bikatbi rizkihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyun am sa'id. Ajal, rezeki itu semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia ini jangan khawatir, tetap kita ini akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada orang mengatakan mencari yang haram saja sulit, apalagi yang halal ini sana. Suatu saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengundang ibunda jalan di satu daerah. Kemudian beliau tersebut ingin mampir ke rumah kawannya, ada perlu, ada kepentingan. Turunlah beliau bingung, ini kuda mau ditaruh mana? Tolak kanan, tolak kiri. Datanglah orang Badui, orang dari gunung. Turun, kemudian dipanggil oleh Sayyidina Ali, wahai fulan, sini. Aku mau meminta tolong kepadamu. Jagakanlah kuda ini, jangan sampai kemana-mana. Aku ada perlunya sebentar di dalam lorong ini. Akhirnya orang tersebut ditinggal oleh Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali selesai urusannya, keluar. Ternyata kudanya sudah hilang. Dicari, dilihat, kudanya sudah ditaruh di pohon yang agak jauh sana. Kemudian Sayyidina Ali mendekat, diambil, betul ini kudanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan ini kudaku, tetapi ada yang hilang, pelananya hilang. Kalau sekarang sepeda motor itu joknya hilang. Tahu joknya? Kalau sini apa namanya? Sama jok juga ya. Ini pelananya hilang. Setelah itu Sayyidina Ali menggandeng kudanya pergi ke toko pasar, ibarat kata kalau bahasa sekarang itu apa? PJ ya? Pasar jongkok itu ya. Ada orang yang jual barang-barang bekas ya. Zaman Sayyidina Ali itu sudah ada Pak ya. Orang beli terus kemudian dijual di pasar-pasar gelap dan lain sebagainya. Ada yang barang yang memang tidak dipakai juga ada. Kemudian dilihat di bagian pelana-pelana kuda. Orang yang jual pelana-pelana kuda. Orang PJ kan seperti itu. Bagian sepatu ada, jaket ada gitu. Kok tahu Beb? Saya juga sering main di situ. Ketika dilihat ada pelananya Sayyidina Ali. Loh ini punya saya. Ditanya, wahai bapak, kau jual berapa? Oh ini saya jual 500 dinar. Ibarat kata anggap 500.000 saya jual. Dikatakan oleh Sayyidina Ali, sebentar wahai bapak, ini pelana adalah pelana saya. Kenapa kok bisa ada di bapak? Oh ya nggak tahu, ada orang jual, saya beli, saya jual lagi sekarang. Tapi ini pelana saya Pak. Cuma saya ingin tahu, berapakah orang yang telah mencuri pelanaku ini menjual kepadamu? Dijawab oleh orang tersebut, saya beli dari orang sebelumnya barusan 400 dinar, yaitu anggap 400.000.
Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, hadirin, subhanallah, padahal saya keluar dari rumah kawan saya, di kantong saya itu sudah saya siapkan 400 dinar yang akan aku berikan kepada orang Badui gunung yang telah menjagakan kudaku. Dia nggak sabar, Pak. Dia milih yang haram daripada yang halal. Inilah bukti bahwasannya Allah sudah menentukan rezeki kita, hadirin. Tergantung diri kita mau yang halal atau yang haram. Ini sudah bukti jelas. Uang sudah mau dikasihkan, tapi dia memilih yang haram. Maka jangan khawatir dengan namanya rezeki. Berilah anak-anak kita makanan yang halal. Terakhir yang kelima, seorang anak yang harus diberikan oleh orang tuanya adalah tarbiyatul hasan, pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik bukanlah S1, S2, gelar doktor dan lain sebagainya. Pendidikan yang baik ini, hadirin, kata ulama mengatakan adalah ilmu agama. Berkalilah anak-anak kita, Pak, dengan ilmu agama agar mereka selamat dunia sampai akhirat. Di dalam kitab Nasaihud Dunia karya Al-Habib Abdullah bin Ali yang ada, beliau mengatakan, menceritakan ada seorang orang tua itu tinggal selangkah lagi masuk ke dalam surga, disetop oleh seseorang. Ditanya sama malaikat, wahai fulan, kenapa engkau stop orang ini? Itu orang tuaku, wahai malaikat. Loh, orang tuaku mau masuk surga, engkau stop kenapa? Iya, wahai malaikat, di hari ini aku tidak terima dengan orang tuaku, karena ketika hidup di dunia dia selalu ngaji, ikut majelis taklim, ikut majelis maulid, sholat 5 waktu, tetapi aku biarkan di dalam rumah. Aku melihat televisi, aku main HP, aku ini dan itu, nggak pernah aku diajari ngaji, nggak pernah aku ini dituntun masalah ilmu agama. Enaknya sekarang dia masuk surga, aku masuk di dalam api neraka. Nggak mau aku, wahai malaikat, aku tuntut orang tuaku ikut bersamaku masuk di dalam api neraka. Pak, jangan sampai, Bu, jangan sampai, Bu, ibu yang melahirkan begitu susah payahnya, menaruhkan nyawanya ibu, tetapi nanti di akhirat yang menuntut adalah anak ibu. Pak, bapak kerja ini nggak tahu panas, nggak tahu hujan, untuk demi anak-anak kita. Tetapi na'udzubillah, jangan sampai ketika nanti di akhirat anak kita lah yang menjerumuskan diri kita ke dalam api neraka. Maka berkalilah anak kita dengan ilmu agama. Jangan sampai kita ini hidup di tengah para alim ulama, kita ini buta akan ilmu agama. Anak-anak kita nggak tahu 20 sifat wajib bagi Allah. Anak-anak kita nggak tahu siapa sebetulnya Nabi kita, keluarga Nabi kita, sejarah daripada Nabi Muhammad. Ajarkanlah mereka, wahai. Kalau kita nggak tahu, tuntunlah anak-anak kita pergi ke pondok pesantren, TBI dan lain sebagainya, agar diri kita juga terselamatkan nanti di yaumil qiyamah. Inilah yang dapat saya sampaikan di dalam hari yang mulia ini, di malam hari yang mulia ini, dalam acara yang mulia, yaitu Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah apa yang saya sampaikan menjadikan ilmu yang manfaat di dalam diri kita, menjadikan buah oleh-oleh hadirnya kita di majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub.
وتنطلق بها الأسود وتلين بها الشوق وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدا من مجيبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارزقنا علما نافعا ويفرح قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه ولا تعذبنا عليه. اللهم ارزقنا اولادا صالحا ويفرح قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأحلالا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجه الجليل. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.